Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza di Kumari Channel. Oke, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai platform Scratch ya. Dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang Scratch secara fundamental. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan coba belajar bersama untuk membuat animasi sederhana. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan untuk disiapkan perangkatnya masing-masing ya, baik itu laptop maupun smartphone, kemudian mengakses scratch.mit.edu. Baik, ini adalah tampilan awal ya dari Scratch. Saya sudah register, sudah membuat akun baru di Scratch, terus sudah login. Selanjutnya kita akan langsung aja memulai project baru kita dengan menekan tombol create yang ada di menu atas ini ya. Nah, ini proses pembuatan project baru ya. Nah, ini project barunya sudah berhasil dibuat. Di sini kita akan mencoba membuat animasi sederhana berupa animasi burung ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan beri nama projectnya animasi burung. Burung sederhana. Nah, seperti ini ya. Dikarenakan ini sprite-nya ya, atau objeknya ini ekspektasinya berupa burung, untuk sprite-nya kita hapus ya yang kucing ya. Kita akan coba cari sprite atau objek burung yang ada di sini. Apakah ada? Kita pilih kategori animals. Kita cari burung ya. Burung. Nah, ini burung. Burung terbang. Oke, kayaknya ini menarik ya yang parrot ya. Oke, saya akan pilih parrot ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya sudah berhasil menambahkan sprite baru ya, sprite burung. Selanjutnya untuk memulai animasi, kita perlu mengimplementasikan atau menambahkan semacam event. Jadi event ketika bendera hijaunya ini diklik misalkan. Saya akan menggunakan ketika bendera hijau diklik. Nah, untuk animasi yang sederhana kali ini kita akan coba menggerakkan burung ini sayapnya ya. Sayapnya itu biar mengepak-ngepakkan sayap terus gitu ya, selamanya gitu ya, looping forever. Dikarenakan ketika kita lihat di dalam customnya burung itu ada, ini ada kebetulan ada dua gerakan ya. Jadi nanti kita bisa membuat animasi dari dua gerakan ini. Ya, kita akan coba menganimasikan burung ini ya, agar bisa mengepakkan sayap secara terus-menerus. Nah, kita sudah membuat ini eventnya. Jadi eventnya ketika bendera diklik, selanjutnya kita perlu menambahkan kontrol ya, perulangan ya selamanya di sini. Jadi looping forever. Jadi akan melakukan atau menjalankan suatu aksi selamanya. Nah, dikarenakan kita pengen yang sederhana aja ya, kita bisa pakai next custom untuk mengganti custom dari burung. Nah, kita akan pilih next custom yang ada di sini. Nah, sebenarnya gini aja sebenarnya sudah bisa membuat animasi dari burung. Kita akan coba tes ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan jalankan dengan menekan tombol bendera hijau. Nah, animasi yang di sini cukup kencang ya pergerakannya ya. Jadi mengepakkan burungnya, mengepakkan sayapnya sangat cepat sekali ya. Jadi sebenarnya terlalu cepat. Kita perlu menambahkan semacam kayak delay atau waktu tunggu biar animasinya itu tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu. Di sini kita akan coba menambahkan delay dengan mencari action atau control wait ini ya. Wait 1 second ya. Kita akan coba tambahkan di sini. Oke, di sini langsung ke apply ya. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini ya, burungnya mengepakkan sayap ya. Dimana ada waktu tunggu selama 1 detik. Dan ini kayak cukup lambat ya. Kita mungkin bisa kurangin ya waktu tunggunya. Mungkin menjadi 0,2. Oke, 0,2 sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Nah, kita berhasil nih membuat animasi sederhana nih dari sprite burung. Ya Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan langsung ya di perangkatnya masing-masing.
Jadi kalau misalkan nanti ada kesulitan atau pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, burungnya sudah bisa bergerak atau beranimasi ya, sesuai dengan aksi yang kita berikan ya. Jadi kita menggunakan event ketika bendera diklik, terus ada looping forever, di mana di dalam looping forever menjalankan suatu perintah untuk mengganti custom setiap kali perulangan, dan juga ada proses tunggunya seperti ini. Gitu. Baik, di sini kita akan coba menambahkan animasi lagi nih Bapak Ibu ya. Selain animasi sayap, kita pengen juga burungnya ini biar bisa maju ya, bisa biar maju ya. Nah, kita akan coba tambahkan nih ya, tambahkan aksi lagi nih, menambahkan motion di sini. Nah, ini kebetulan ada move 10 step ya. Kita bisa coba pakai nih Bapak Ibu. Tambahkan di sini move 10 step. Nah, burungnya berjalan. Terbang maksudnya ya. Terbang di mana setiap perulangan dia akan mengeksekusi pergerakan 10 langkah ya, 10 pixel. Nah, kita pindah ke sini burungnya tetap terbang ya ke arah sana, ke arah sesuai dengan directionnya ya. Kalau misalkan burungnya emang mengarah ke kanan, berarti dia akan menuju ke kanan, maju. Kalau burungnya mengarah ke kiri, berarti kalau maju ya ke kiri gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kan burungnya udah mencapai sisi tepi dari kanvas ya Bapak Ibu ya, sudah mencapai kanvas ya sisi tepinya, dan ini kayaknya mentok di sini. Gimana kalau kita memberikan semacam kayak pengecekan ya. Jadi kalau misalkan burungnya ini sudah mencapai sudah mencapai posisi tepi yang mentok ini, dia akan berbalik arah ke sebaliknya. Dan juga kalau misalkan udah mentok sini, dia akan berbalik arah ke sebaliknya. Kita akan coba menambahkan validasi tersebut ya. Nah, untuk validasi tersebut kita bisa menggunakan pengecekan ya. Di sini sepertinya sudah ada aksinya dan kita bisa pakai. Jadi jika mencapai edge, dia akan bounce atau mantul ya, mantul ke arah sebaliknya. Kita akan coba cari ya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sepertinya bisa pakai aksi ini. Jadi if on edge, maka bounce ya. Jadi ketika sudah mencapai tepi dia mantul ya, mantul ke sebaliknya ya, harusnya gitu. Oke, kita akan coba jalankan ya untuk animasinya dengan menekan tombol bendera hijau. 1, 2, 3. Nah, kita akan tunggu sampai burungnya mencapai di tepi kanvas. Nah, dia sudah mencapai paruhnya, mencapai paruhnya sudah mencapai tepi, langsung dia bounce, mantul. Tapi di sini sepertinya ada yang aneh nih Bapak Ibu ya. Kalau kita amatin ini burungnya kok terbangnya terbalik gini. Nah, kenapa ini burungnya terbang terbalik? Nah, ini sepertinya dikarenakan directionnya. Nah, direction itu di sini Bapak Ibu ya. Nah, direction ini sebenarnya ada beberapa tipe. Ada yang rotasi, ya ini misalkan all around. Terus ada juga yang left atau right. Ini kalau misalkan pengen ngeflip ya, flip ke kanan atau flip ke kiri, itu kita bisa menggunakan ini. Nah, karena directionnya burung ini masih menggunakan rotation, maka dirotasi burungnya. Jadi ketika sudah mencapai tepi dari kanvas, dia akan dirotasi eh, minus ya. Misalkan dia saat ini di di directionnya itu 90 derajat tuh. Kalau udah mencapai tepi jadi minus 90. Jadi dia akan dirotasi ya. Menjadi ke minus 90. Jadinya pasti berputar. Akan kembali seperti ini contohnya. Nah, kita bisa cek di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan minus 90 ya. Kalau kita putar nih, nah kayak gini. Misalkan 0 derajat jadi ke atas. 90 jadi ke sana ya, kanan. 180 ya. Atau ini 180 ke bawah. Minus 90 ya. Jadi yang kembali ke arah sana gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan pilih directionnya itu yang flip. Biar nanti ketika mencapai tepi, burungnya tidak kembali. Ya, kita akan coba pilih ya Bapak Ibu ya. Di sini kita pilih yang flip.
Oke, selanjutnya kita akan jalankan lagi dengan menekan tombol bendera warna hijau. Nah, kita akan tunggu sampai burungnya mencapai tepi. Nah, berhasil ya, Bapak Ibu ya. Jadi burungnya berhasil balik arah tanpa terbalik burungnya. Ya, seperti itu. Baik, di sini kita akan coba tambahkan backdrop ya, agar lebih menarik ya untuk animasi yang ada. Kita akan coba cari backdrop. Nah, ini kita mungkin bisa pakai ini, awan ya. Terus burungnya ini saya akan coba kecilin, biar tidak terlalu besar. Oke, masih terlalu besar, 50% coba. Nah, segini aja ya. Kayaknya cukup pas porsinya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba animasi lain ini Bapak Ibu ya. Dengan mengintegrasikan terkait dengan inputan atau masukan dari keyboard. Nah, kalau animasi yang sudah kita buat ini kan dia beranimasi terus nih Bapak Ibu ya. Jadi dia jalan atau terbang terus. Kalau udah mencapai tepi dia balik, terbang lagi, mencapai tepi balik, terbang lagi gitu ya. Nah, kita pinginnya itu terbangnya kita yang kontrol ya, kita yang ngatur. Misalkan kita ketika menekan tombol keyboard ke arah kanan, burungnya ke kanan. Kalau ke kiri gitu ya. Oke, kita akan coba bareng-bareng ya, gimana caranya implementasinya. Sebelumnya kita stop dulu ya animasinya. Di sini kita perlu event baru ya, Bapak Ibu ya. Di sini kita akan coba cari when tombol ditekan. Nah, karena kita akan mengimplementasikan tombol arah ke kanan dan ke kiri, jadi kita perlu dua ya. Yang pertama untuk yang arah ke kanan, kita pilih yang right arrow. Sedangkan untuk yang ke kiri kita pilih yang left arrow ya. Seperti ini. Nah, karena ini nantinya bergeraknya itu ketika ada penekanan keyboard, kita akan hapus ya yang di bagian perulangan selamanya ini. Yang kita akan coba hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, ya bentar. Untuk delaynya saya tambahkan lagi ya, soalnya kayaknya perlu delaynya terhapus tadi. 0,2 ya. Oke ya, sebentar. Ini animasi mengepakkan sayapnya. Nah, sekarang kita akan fokus terkait dengan pergerakan ya. Pergerakan burung itu ke kanan ataupun ke kiri. Yang pertama ini ke kanan, yang kedua ini yang ke kiri. Nah, kita bisa menggunakan aksi move atau aksi yang lain ya. Kalau misalkan move, ini bergantung dari direction ya. Kalau misalkan directionnya negatif, berarti dia ke kiri, walaupun move-nya itu positif. Nah, kalau directionnya itu positif, ya pasti ke kanan kalau move-nya positif juga gitu. Kalau move-nya negatif, jadi ya mundur gitu loh jadinya. Nah, kita nggak pakai move, kita akan menggunakan perintah yang lain ya, Bapak Ibu ya, yang berbeda ya. Jadi kita bisa lebih banyak ya, banyak pengalaman lah mencoba beberapa aksi yang ada di sini. Nah, karena ini pergerakannya berdasarkan sumbu X ya, maka kita akan memilih change X by value. Value-nya berapa nanti. Nah, kan burung itu ketika ke kiri atau ke kanan, Y-nya kan tetap ya. Kalau kita lihat itu Y-nya pasti tetap nggak ada perubahan. Karena sumbu Y itu ke atas ataupun ke bawah aja gitu ya. Karena kita pengen yang ke kanan sama ke kiri sama ke kanan, ya kita hanya berkutat atau hanya menggunakan variabel X yang ada di burung ya. Ya, baik. Untuk yang right arrow, jadi ketika tombol keyboard ke kanan itu ditekan, harusnya kan ditambah ya X-nya ya. Berarti ini change X by value. Jadi change X by value berarti kalau value-nya positif berarti ditambah. Jadi dia akan ke kanan gini. Nah, sementara kalau misalkan ketika ditekan tombol keyboard ke kiri, kita akan coba pilih change X by minus ya. Ini karena kan kita pengen mengurangi value-nya X-nya. Jadi X-nya itu dikurangin kalau mau ke kiri. Gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba jalankan dulu yang sederhana seperti ini dulu ya Bapak Ibu. Kita akan coba
lihat hasilnya seperti apa. Kita jalankan ya, 1, 2, 3. Nah, ini kan animasi ini otomatis dijalankan ya. Ini warna kuning ini maksudnya sudah dijalankan yang ada di tepi ini Bapak Ibu. Nah, nanti ketika saya tekan tombol kanan, ini harusnya juga ada warna kuning, border kuning. Kalau saya tekan tombol kiri juga akan ada warna border kuning. Karena maksudnya itu eventnya itu sedang jalan. Kita akan coba tekan tombol kiri ya Bapak Ibu. Nah, itu kelihatan ya ada warna kuning-kuning gitu ya. Nah, berhasil ya. Untuk X-nya itu dikurangin sehingga burungnya itu berhasil ke arah kiri. Nah, gimana kalau kita tekan tombol kanan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berhasil ke kanan, cuman arah burungnya itu kenapa belum terbalik. Nah, itu kita perlu menambahkan sesuatu nih Bapak Ibu ya. Kita perlu menambahkan point and direction-nya. Kita perlu mengeset direction dari burung itu terlebih dahulu. Nah, dikarenakan kalau negatif itu ke arah kiri, berarti kalau positif ke arah kanan. Nah, kita bisa pilih di sini point and direction yang ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau ke kanan 90 derajat. Kalau ke kiri minus 90 derajat. Ya, seperti itu. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Kita akan klik ke kiri. Nah, kita akan pilih ke kanan. Nah, langsung berubah ya arahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita berhasil nih memanfaatkan inputan keyboard untuk menggerakkan burung ya, arah burungnya baik ke kanan ataupun ke bawah. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah berhasil nih membuat animasi sederhana nih dan juga menggunakan inputan keyboard untuk menggerakkan suatu objek. Selanjutnya kita akan coba menambahkan efek gravitasi ya di burung ini ya. Biar nanti kalau misalkan dia tidak mengepakkan sayap, dia akan jatuh, gitu ya. Jatuh pelan-pelan sebenarnya. Kita akan coba implementasikan ya. Baik. Jadi kita perlu event baru nih Bapak Ibu ya. Misalkan event spasi. Jadi untuk men-trigger agar burungnya terbang atau mengepakkan sayap itu adalah tombol spasi. Dan juga di sini, oke, sebentar. Ini spasi ya, spasi. Nah, untuk burungnya agar bisa jatuh ya, dan juga misalkan kita tekan tombol spasi itu bisa terbang, itu kita perlu menyimpan semacam kayak variabel gitu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan coba membuat semacam variabel baru di sini. Misalkan variabelnya itu gravitasi. Gravitasi. Nah, misalkan variabelnya itu gravitasi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan coba mengeset value gravitasi yang pertama kali itu berapa ya value-nya. Nah, ini default value-nya kan 0 ya Bapak Ibu ya. Kita bisa set nih value gravitasinya, misalkan katakanlah aku ngesetnya minus 2 gini ya misalkan ya. Nah, di sini kan ketika saya klik gravitasinya akan menjadi minus 2 nih ya. Selanjutnya ketika tombol keyboard ditekan, itu kita pingin burungnya itu naik. Berarti kita pingin ya memberi value ke ini ya, ke si burung ya. Berarti kita akan coba menerapkan suatu aksi change y. Nah, ini misalkan saya implementasi change y by 10 ya. Terus di sini untuk animasi burung ya, animasi sayapnya itu hanya bisa di-trigger atau ketika ditekan tombol keyboard yang spasi ya, Bapak Ibu. Kita akan coba pindahkan ini ya, next custom ini di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk delaynya saya akan coba hapus dulu. Nah, sementara kayak gini dulu nih misal. Ini sudah terbang ya. Untuk yang ini sudah terbang, naik. Nah, sementara untuk ini gravitasinya kita pengennya burungnya ketika misalkan kita tidak menekan tombol keyboard spasi, burungnya akan semakin turun ya. Kita pengennya kayak gitu. Berarti kita akan coba kurangin y dari burung ya. Misalkan
kita kurangin Y-nya itu berdasarkan gravitasi yang ada di sini. Jadi kita akan coba kurangin ya, berdasarkan nilai gravitasi. Ya, semakin kecil value-nya, maka semakin cepat turunnya. Gitu. Kita akan coba jalankan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan coba jalankan, 1, 2, 3. Nah, ini burungnya jatuh. Ya, burungnya jatuh. Oke, kita akan coba lagi. Jadi kalau misalkan kita nggak menekan tombol keyboard, spasi, burungnya akan jatuh terus. Kita akan coba tekan tombol spasi. Oh, jatuh. Dia bertahan, tapi kalah cepat. Ya, kita akan coba membesarkan ya value yang ada di sini. Misalkan 60 ya. Ditambah 60 setiap kali mengepakkan sayap. Oke, kita akan coba di sini. Terlalu jauh lompatnya, kita kecilin 30 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau 20 ya. Ini 20 bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dia ketika kita tekan tombol spasi, dia akan coba bertahan terbang ya. Tekan tombol kiri, tombol kanan. Nah, gini Bapak Ibu. Berhasil ya. Nah, seperti ini. Aduh, jatuh. Tekan tombol spasi. Nah, tekan kanan, dia maju. Tekan kiri, dia bela arah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dari kombinasi tombol. Ya, yang pertama tombol spasi dan satunya tombol kanan ataupun kiri. Nah, ini contohnya. Nah, cukup menarik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencoba ini langsung ya, mempraktekkan ini langsung di perangkatnya masing-masing. Nah, di sini kita akan coba memberikan efek suara nih, efek suara burung ya. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol spasi ataupun waktu mau terbang, dia akan mengeluarkan suara. Kita akan coba cari di kategori sound. Nah, di sini kita akan pilih start sound yang ada di sini. Nah, kita akan coba jalankan ya. Nah, itu ya ada itunya, suaranya. Kita coba dengerin lagi. Nah, itu ya suara burungnya ketika kita menekan tombol spasi. Selanjutnya mungkin kita juga bisa menambahkan background musik ya di backdropnya. Kita akan pilih backdropnya. Kita akan coba beri event juga ketika tombol bendera hijau diklik. Kita perlu seleksi dulu ya. Soalnya seperti apa. Kita pilih dulu. Nah, mungkin ini ya, mungkin piano ini ya. Oke, saya akan coba memberikan perulangan selamanya, looping forever, untuk memutar lagu tersebut. Nah, udah gini aja. Kita kembali ke sprite ya. Kita akan coba jalankan lagi ya. Nah, wah sepertinya loopingnya itu tidak menunggu selesai suaranya. Kita ganti ya Bapak Ibu ya. Nah, bedanya gitu. Kalau kita ngeplay sound until done, berarti dia hanya akan memutar sekali ya, sampai itu selesai baru akan memutar lagi. Tapi kalau misalkan menggunakan start sound, selama dia loopingnya itu akan mengeksekusi, ya akan dieksekusi terus, dan itu bisa kedobelan ya, lebih dari satu. Maka kita di sini harusnya menggunakan play sound ini sih. Baik, di sini kita akan coba jalankan. Nah, ini kita kombinasikan ya untuk importannya. Kita bisa klik atau tekan tombol spasi untuk terbang. Sementara untuk ke kiri kita tekan tombol kiri, sedangkan ke kanan kita tekan tombol kanan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung mencoba juga di perangkatnya masing-masing ya, seperti ini. Nah, saya stop ya. Nah, alhamdulillah, jadi kita sudah berhasil nih membuat suatu animasi, dari animasi yang sederhana tanpa menggunakan input keyboard sampai yang menggunakan input keyboard. Nah,
Kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan terkait dengan materi kali ini, ya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan komen langsung di channel ya. Jadi nanti akan saya balas ya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan pisah ya di video berikutnya ya, topik mengenai pembelajaran Scratch ya. Baik itu animasi maupun nantinya kita akan juga membuat game ya, Bapak Ibu sekalian. Namun dengan tahap-tahapan ya, dari yang mungkin yang sederhana mungkin menjadi hal yang lebih kompleks seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita belajarnya itu bertahap ya, seperti itu. Sekian diskusi bareng kita terkait dengan Scratch untuk animasi sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.